Shalom para hadirin yang dikasihi Tuhan. Kita sekarang memasuki hari ke-6 dari seminar 7 hari kita yang berjudul The Prophet and His World. Ini hari terakhir untuk online. Nanti di hari yang berikutnya, hari ke-7, kita akan lakukan secara offline. Jadi 5 hari sebelumnya kita sudah membahas dari hari yang pertama ya. Hari yang pertama kita membahas The Prophet and the World Before the Flood. Di situ kita membahas Nabi Henokh dan Nabi Nuh yang bernubuat pada akhir zaman mereka pada saat itu. Lalu di hari yang kedua kita juga membahas The Prophet and the Birth of a People, kelahiran suatu bangsa, di mana kita melihat Nabi Abraham dan Nabi Musa membidani lahirnya suatu bangsa. Lalu kita juga sudah membahas di hari yang ketiga The Prophet and political power, di mana Nabi pada saat itu Samuel juga Nathan itu bertindak seperti hakim. Dan di hari yang keempat kita sudah membahas juga the prophet and apostasy, di mana terjadi kemutatan, nabi-nabi mulai dibunuh, terjadi titik balik di sini. Di hari yang kelima kemarin the prophet and judgment, kita membahas Nabi Yunus dan bagaimana bangsa Israel menerima penghakiman. Dan hari ini, hari yang ke-6, kita akan membahas The Prophet and the Remnant. Kita akan melihat bagaimana bangsa itu akhirnya dimuntahkan. Dan di hari yang terakhir, besok secara offline, kita akan membahas The Prophet and the Kingdom of God. Kita akan membahas tentang Yohanes Pembaptis dan kedatangan kerajaan Allah. Nabi-nabi yang saya pilih adalah nabi-nabi yang memiliki kelemahan seperti manusia, karena mereka hidup di dunianya yang penuh dosa dan penuh dengan tekanan juga. Kita melihat Nuh yang hidupnya mabuk-mabukan setelah air bah. Kita juga melihat Nabi Musa yang lari dari kejaran Firaun, dan dia juga menolak ketika diutus oleh Tuhan sampai harus dipaksa. Nabi Samuel yang bergumul setiap malam dengan Tuhan terkait Saul, Raja Saul. Lalu juga Nabi Elia yang lari dari Jezebel. Nabi Yunus, kemarin kita juga bahas bagaimana ia lari dari Tuhan. Dan kita juga memilih Nabi Yeremia hari ini, yaitu Nabi yang selalu meratap dan selalu menangis. Dan juga nanti ada Yohanes Pembaptis yang di dalam penjara dia kehilangan iman. Jadi nabi-nabi ini betul-betul kita lihat hidupnya sangat berwarna sekali kalau kita melihat mereka juga adalah manusia seperti kita. Dan di situ Tuhan berkata bahwa dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Semoga kita bisa belajar dari itu, dan itu yang akan kita bahas. Jadi sebelum kita memulai sesi hari ke-6 ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk belajar bagaimana hidup sebagai umat yang sisa. Kirimkanlah hikmat-Mu supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah. Jadi judul sesi yang ke-6 di hari ke-6 ini adalah The Prophet and the Remnant. Nabi dan umat yang sisa. Jadi kalau di hari-hari yang sebelumnya saya suka kadang kasih trivia gitu ya. Jadi saya bilang waktu itu, siapa nabi pertama yang disebutkan di Alkitab? Di situ kita ada lihat secara Alkitabnya langsung mungkin Abraham, tapi kalau lihat dari yang menubuat itu Henokh. Lalu saya sempat tanya juga, siapakah pelihat, yang artinya juga nabi, pelihat pertama di Alkitab? Bisa di search, cuma search aja di aplikasinya, nanti kita ketemu. Saya nggak sampaikan di sini karena mungkin ada kuis nanti. Lalu kita juga mau belajar, sekarang saya pengen, mungkin yang terakhir, hari kemarin ya, kita membahas Nabi Yunus. Itu contoh pertama, meskipun mungkin dia bukan orang yang pertama, tapi contoh pertama yang dipakai di seminar ini, nabi yang berbicara kepada bangsa lain. Ya, dia pergi ke Niniwe ya. Nah, tapi sekarang trivianya saya mau tanya, siapakah nabi pertama yang disebut sebagai nabi atas bangsa-bangsa atau nabi bagi bangsa-bangsa? Ada yang tahu di sini? Nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau yang lain kan kesana nabi untuk orang Israel aja, atau nabi untuk ini aja, atau keperluan tertentu ya, seperti Yunus sekali dikirim ekspedisi gitu. Siapakah nabi bagi bangsa-bangsa? Nah ini sama, caranya juga sederhana aja. Jadi saya membiasakan supaya kita coba, cari gimana sih belajar Alkitab. Ya salah satu caranya kita memanfaatkan teknologi.
Jadi kalau punya aplikasi di HP, coba buka aplikasi Alkitabnya. Kalau saya pakai My Sword ya. Lalu coba cari nabi terus bangsa-bangsa. Seperti itu ya. Karena kalau di Alkitab gini aja agak sulit carinya. Kadang ada juga Alkitab yang punya concordance gitu yang tebel banget. Tapi itu juga kalau pakai 2 kata sekaligus kayaknya nggak bisa ya. Kalau ini kita langsung pakai 2 kata biasanya bisa. Masukin misalnya nabi, lalu masukin bangsa. Search. Atau kalau bahasa Inggris misalnya masukin aja prophet terus nations. Pakai S gitu kan. Betul berarti buat bangsa-bangsa. Di sini ada di Nehemia 9:30 tapi ini nggak nyambung karena bukan nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi berikutnya ada di Yeremia 1:5. Nah, kita buka Yeremia 1:5. Ya, saya bisa baca juga dari sini langsung. Saya baca yang dari TB, Indonesia Terjemahan Baru. Yeremia 1:5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini pertama kali di Alkitab disebut nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, siapa dia? Siapakah nabi bagi bangsa-bangsa itu? Ya, ini kitabnya di Yeremia, jadi kayak jelas banget ya. Di bagian awal pula. Ya, itu adalah Nabi Yeremia. Jadi Nabi Yeremia adalah nabi pertama di Alkitab. Dia bilang nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau kita bilang kita bangsa Indonesia, siapa nabinya gitu kan? Ya, bilang Yeremia nabi kita. Karena ini nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, tapi itu hanya trivia aja. Di sini maksud kita mau memasuki belajar tentang Yeremia. Nah, kita pelajari dunia dari Yeremia. Kebetulan dia ada nulis kitab yang tadi kita baca. Jadi biasanya di bagian depannya itu ada sedikit kasih konteks minimal dia hidupnya kapan. Dia asalnya dari mana gitu. Jadi kita boleh baca juga. Inilah Yeremia 1:1 ya. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, keturunan imam yang di Anatot di tanah Benyamin. Ayat 1-nya ya. Jadi ini Yeremia, anak Hilkia, keturunan imam di Anatot. Nah, kalau kapan hari kita sempat belajar, kalau masih ingat pas lagi bahas Nabi Nathan yang terakhir itu ya. Itu hari ke berapa tuh? Hari ketiga ya. Jadi kita ada bahas bahwa Nabi Nathan itu karena dia Salomo menjadi raja. Nah, karena ada para nabi. Pendukung Salomo waktu itu ada nabinya. Imamnya Imam Zadok, tapi pendukung saingannya ada imam juga, Imam Abiatar. Dan waktu itu Imam Abiatar itu adalah imam besar yang bahkan, bukan Zadok. Nah, kalau ingat akhirnya kan Salomo yang menang. Sedangkan yang kalah itu ya Adonia ya. Nah, waktu itu Imam Abiatar dihukum karena dia mendukung saingannya gitu kan. Akhirnya dia bilang, kamu suruh pulang. Pulang ke mana? Ke tanahmu sendiri, di mana? Anatot. Jadi ada juga yang bilang Yeremia ini kemungkinan adalah keturunan dari Imam Abiatar, tapi jauh sebelumnya. Seperti itu. Nah, yang menarik di sini dibilang cuman pada zaman Yosia ayat 2 ya. Pada zaman Yosia bin Amon raja Yehuda, pada tahun ke-13 pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Jadi ini pada zaman Yosia tahun ke-13. Nah, ini penting, tapi kita skip dulu. Terus dia bilang lah tahun seterusnya. Terus tadi ayat 4 dan 5 tadi kita baca firman Tuhan, datang padaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Seterusnya, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, yang menarik ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Kalau kata-kata sebab aku tidak pandai bicara, ini sebenarnya udah kita bahas sedikit, memang sekilas aja, di cerita nabi yang sebelum-sebelumnya. Siapakah dia? Nabi yang ketika mau dikirim Tuhan juga istilah menolak, terus bilangnya saya tidak pandai bicara. Nabi Musa ya, betul. Nabi Musa juga bilang hal yang sama. Jadi dari sini kita udah mulai melihat, kok ada kesamaan ya nih sama Nabi Musa. Meskipun alasannya agak beda juga ya. Di sini bilang aku tidak pandai bicara karena aku masih muda. Tapi dipakai kata aku tidak pandai bicara, itu langsung kita harus langsung ngeh. Ini kok kayak mau disamain sama Musa. Nah, ini menjadi menarik. Karena Nabi Yeremia bisa dikatakan dia adalah seperti antitesis dari Musa. Jadi kebalikan dari Musa.
bagaimana Musa itu ketika dipanggil Tuhan, akhirnya dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian 40 tahun. Makanya kita waktu itu bahas di hari yang kedua, ya itu ya, the prophet, nabi dan lahirnya suatu bangsa gitu ya. 40 tahun Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, keluar dari Mesir. Tapi sebaliknya, Yeremia 40 tahun dia bernubuat dan keluarlah dari tanah perjanjian kembali ke Mesir. Ya meskipun kita mungkin banyak tanya, kok ke Mesir bukan bangsa Israel dibuangnya ke Babylon ya? Khususnya yang Yehuda di sini ya. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa ada umat yang sisa yang bukan ke Babylon tapi dibuangnya ke Mesir. Termasuk Yeremia pun dibuangnya ke Mesir. Itu bisa dibaca di Yeremia pasal 42 dan seterusnya ya. Jadi meskipun yang lain dibuang ke Babylon, tapi ada umat yang sisa yang akhirnya kaburnya ke Mesir. Nah itu 40 tahun. Cara ngitungnya kita udah lama nggak coba matematika sederhana, hitung-hitungan gitu ya. Tapi sebenarnya gampang aja ini, nggak usah pakai hitungan sulit, nggak usah pakai papan tulis juga. Tadi dibilang bahwa dia mulai bernubuat di ayat 2 ya. Pada tahun ke-13 pemerintahan Yosia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Berarti tahun ke-13. Ini bisa dicari di kitab Raja-Raja dan di Tawarik, berapa tahunkah Yosia memerintah gitu ya, sebagai raja. Nanti bakal ketemu angkanya 31. Jadi Yosia memerintah selama 31 tahun. Dan pada tahun ke-13 inilah Yeremia dapat firman-Nya. Berarti sampai Yosia selesai, kan 31 dikurang 13. Lalu setelah Yosia selesai, ada raja berikutnya Yoahas ya, Jehoahas. Nah itu cuma 3 bulan, jadi nggak usah dihitung, nggak nyampe setahun. Habis itu siapa? Jehoiakim, 11 tahun. Habis itu siapa? Jehoiakim juga cuma 3 bulan, nggak usah dihitung lagi. Dan terakhir Zedekia 11 tahun. Jadi 31 dikurang 13, ditambah 11, ditambah 11, hasilnya berapa? 40. Nah itu kalau nggak bisa ngitung ini pakai kalkulator atau ditulis aja. 31 kurang 13 tambah 11 tambah 11. Jadi bisa kita dapati bahwa dari Alkitab kita bisa lihat bahwa ternyata Yeremia itu bernubuat selama 40 tahun. Jadi di situ kita bisa melihat lagi kesamaannya dengan Nabi Musa. 40 tahun, tapi bedanya kebalikannya ya. Kalau Musa 40 tahun dia berbicara dengan Tuhan, memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, tapi Yeremia inilah seperti kebalikannya. 40 tahun dan akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, dan sebagian yang umat yang sisanya ya ada ke Babylon, tapi ada juga yang ke Mesir. Malah istilahnya jadi kebuang. Nah ini sebenarnya kalau kita bahas seminar 7 hari ini, itu memang bentuknya seperti kiasmus atau struktur kiasmus. Ya, jadi kalau tadi yang hari pertama kan tentang akhir zaman ya, nabi-nabi akhir zaman tuh ketika Ayubah. Lalu lahirnya bangsa, lalu ada hakim, lalu kemutatan, lalu penghakiman dari Tuhan, dan sekarang bangsanya dimuntahkan sebelum nanti akhir zaman lagi. Itu di besok ya, tentang kerajaan Allah. Oke, jadi itu sekilas tentang Yeremia, basic latar belakang tentang dia. Tapi bagaimana dengan latar belakang tentang dunianya? Jadi pas di zamannya Yeremia itu, kerajaan yang utara itu sudah dibuang ya. Nah jadi sekarang ini pembahasannya lebih fokus ke kerajaan yang di selatan, kerajaan Yehuda. Nah seperti apa kondisi kerajaan Yehuda pada saat itu yang juga sudah mau dibuang? Yang di sesi yang kemarin kita bahas sedikit tentang tulisannya Yehezkiel ya. Mereka juga udah lebih jahat dari bangsa-bangsa sekitarnya, akhirnya juga akan dibuang. Tapi sekarang kita mau lihat dari kitab Yeremia. Jadi kita buka Yeremia pasal 6 ayat 13 sampai 14. Supaya kita bisa melihat ini udah dititahkan akan dibuang gitu kan. Apa sih kondisinya seperti apa gitu kan. Nah, siapa tahu ada yang bisa kita pelajari dari sana gitu. Yeremia pasal 6 ayat 13 sampai 14. Jadi ini memang sudah sangat parah. Sebenarnya bisa dibaca di ayat-ayat sebelumnya parahnya seperti apa. Mungkin kita bisa baca sedikit dari ayat sebelumnya, ayat 12 yang setengah ke bawah lah. Di sini Tuhan kan berfirman ya, sungguh aku akan mengacungkan tanganku terhadap penduduk negeri ini. Demikian firman Tuhan. Terus ayat 13. Sebab dari yang terkecil sampai yang terbesar di antara mereka, semua mengejar keuntungan. Semua mengejar keuntungan. Ini maksudnya keuntungan yang pasti maksudnya nggak bagus ya. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu daya.
Bayangin nih. Berarti semua elemen masyarakat, dari yang kecil sampai yang paling besar, semuanya ngejar keuntungan, bahkan imam dan nabi, menarik kan? Nabi-nabinya juga melakukan tipu daya. Semakin banyak istilahnya nabi-nabi palsu. Banyak nabi-nabi palsu. Nabi maupun imam semuanya melakukan tipu daya. Mereka, nabi dan imam ya utamanya, mereka mengobati luka umatku seolah-olah luka ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Padahal tidak ada damai sejahtera. Ini sudah di penghujung. Bahkan ini udah mulai umat yang sisa. Babylon ini udah lagi nyerang terus di zamannya Yeremia ini nih. Kayaknya kayak udah berkali-kali tuh udah mau hancur. Bahkan di zaman ini udah jadi vassal istilahnya. Udah jadi kerajaan vassal dari Babylon. Jadi di saat-saat yang udah mulai hancur, sebagian orang udah mulai dibuang bahkan. Tapi semua nabi dan imam yang mengejar keuntungan dengan tipu daya mengatakan tenang, tenang, aman. Semua aman. Semua damai sejahtera, damai sejahtera. Padahal tidak aman. Nah, ini yang bahaya nih. Jadi kalau sebagai nabi atau sebagai imam mungkin kesannya, oh ya tugasnya saya adalah membuat orang ini supaya jangan ketakutan. Saya bilang aman. Oh ini luka bukan luka yang besar. Oh ya kamu berdosa. Dosanya itu cuma kecil aja kok, bukan dosa serius, tenang aja. Nah ini yang berbahaya dan ini yang diucapkan oleh Tuhan melalui Yeremia ya. Ini nggak benar kayak begini. Jadi imam dan nabi-nabinya bukan mengucapkan yang sebenarnya, kondisinya bahwa luka yang parah, tapi dibilang cuma luka kecil aja. Contohnya gimana? Contohnya lagi misalnya di pasal 7 ayat 4 sampai 15. Ya, kita boleh baca dari ayat 1 nggak apa-apa. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakan, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini untuk sujud menyembah Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka kamu akan kubiarkan tinggal di tempat ini. Jangan mempercayai kata-kata dusta ini. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, atau ini rumah Tuhan gitu. Apabila kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan satu sama lain, jika kamu tidak menindas pendatang, anak yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti ilah lain yang mencelakakan kamu, maka aku akan membiarkan kamu tinggal di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Akan tetapi kamu mempercayai kata-kata dusta yang tidak berfaedah. Jadi istilahnya tuh Yeremia disuruh datang ke bait suci terus bilang kamu tuh harus bertobat. Jangan dengerin kata-kata orang bilang tenang, semua ini aman-aman aja, damai. Ini kita nggak mungkin hancur, kita nggak mungkin binasa karena ini kan rumah Tuhan ada di sini. Ini kan rumah Tuhan, nggak mungkin hancur, nggak mungkin dihancurkan. Tapi tetap berbuat jahat. Nah ini di sini Yeremia menyampaikan firman Tuhan bahwa ini bukan masalah rumah Tuhannya. Kamu tuh harus bertobat dari kejahatanmu. Tapi cuma dinaboboin aja, oh nggak apa-apa, tenang ini rumah Tuhan. Ini gereja kita, ini gereja yang benar, gereja terakhir. Padahal jangan-jangan ada kebobokan di dalam gereja ini. Di sini kita lanjutin lagi ya. Bagaimana mungkin, ayat 9-nya, bagaimana mungkin setelah kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal, kamu datang berdiri di hadapanku di rumah ini yang dinamai menurut namaku sambil berkata, kita selamat. Supaya dapat melakukan lagi segala perbuatan yang menjijikan ini. Apakah rumah ini yang dinamai menurut namaku sudah menjadi sarang penyamun di matamu? Sesungguhnya aku sendiri melihatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini kebetulan kabaran buat umat yang sisa ya. Kita ngerasa, oh ya kita adalah umat yang sisa. Ya kita selamat karena kita umat yang sisa. Yang lain yang udah dibuang-buang itu sebagian itu ya mereka emang berdosa. Dosanya parah. Kalau kita dosanya ya sedikit-sedikit aja. Selama kita ada di rumah Tuhan, kita aman. Selama kita ada di gereja yang benar ini, kita aman. Padahal masih melakukan kejahatan-kejahatan. Di sini bilang apa? Kamu menjijikan. Kamu menjadikan umat Tuhan ini sebagai sarang penyamun. Jangan kira karena ini rumah Tuhan, jadi kamu aman. Maka dikasih lanjutannya ini ya.
Sebab itu pergilah ke tempatku di Silo, tempat dahulu aku membuat namaku berdiam. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Silo apa? Tadi ya, di sini tempat dulu Tuhan namanya sempat berdiam di sana. Kita sudah belajar di nabi-nabi yang sebelumnya ya. Imam Eli, Samuel itu kan di Silo. Waktu itu ya kemah sucinya di sana. Nah, jadi jangan kira karena itu tempatnya kemah suci, tempat nama Tuhan, jadi pasti aman. Enggak, kamu pergilah ke sana, coba lihat. Udah hancur, Pak. Kerajaan utamanya udah hancur, Pak. Udah dibuang tuh. Jadi hal yang sama pun jangan kamu kira, oh iya, karena ini Yerusalem kita aman, ini bait suci di sini. Lihat tuh di Silo tuh contohnya. Dan buat yang kita yang zaman sekarang, kita juga saya bilang, lihat tuh di Yerusalem, mana bait sucinya. Jadi jangan kira kita, oh saya ada di gereja yang benar, saya aman-aman aja, pokoknya saya di gereja yang benar, saya bagian dari umat yang sisa, aman. Apalagi pendeta-pendeta saya, apalagi imam dan nabi-nabinya bilang, aman, damai, sejahtera, tenang, tenang. Dosamu itu ya, yang penting kamu ngaku aja, selesai. Kalau kamu masih lakukan lagi, namanya juga manusia. Kamu aman. Yang penting kamu tetap ada dalam gereja, kamu bukan di luar sana. Kamu aman. Di sini bilang, itu tipu daya. Firman Tuhan melalui Yeremia. Ayat 13, sekarang kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga. Sama seperti orang Israel yang utara yang maksudnya. Demikianlah firman Tuhan, kamu tidak mau mendengarkan sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Oleh karena itu terhadap rumah ini yang dinamai menurut namaku dan yang kamu andalkan, dan terhadap tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan terhadap Silo. Jadi ternyata bait suci pun juga di nubuatan bakal dihancurkan. Ya. Itulah yang terjadi. Dan apakah Yeremia didengarkan kata-katanya? Tidak. Yang menarik ini masih di awal-awal. Jadi kita lihat lagi masih di pasal 7 ayat 25 sampai 28. Sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai hari ini, aku mengutus kepadamu para nabi, hamba-hambaku, hari demi hari terus menerus. Akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan aku atau mengarahkan telinganya. Bahkan mereka menegakkan tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau menyampaikan kepada mereka semua perkataan ini engkau yang maksudnya berarti Yeremia ya. Mereka tidak akan mendengarkanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawabmu. Jadi lucu kesannya sekilas. Yeremia dipanggil Tuhan untuk, ya Yeremia, ayo kamu bicara. Yeremia padahal udah nolak kan, aku gak pandai bicara, aku masih muda. Enggak, kamu mesti ngomong. Tapi kamu mesti ngomong, apa yang kamu omongin gak bakal didengerin. Kesannya lucu ya. Jadi kalau gitu buat apa saya ngomong gitu kan. Malah nanti saya malah dijahatin, saya ngomongnya kan gak bagus-bagus. Nah itu juga pelajaran buat kita sebagai orang dari umat yang sisa. Kita suka ngerasa, aduh omongan saya gak pernah didengerin. Udahlah gak usah ngomong. Udahlah gak usah saya bersaksi, gak pernah dengerin juga. Kadang kita bersaksi bukan hanya untuk pertobatan orang itu, tapi itu memang diperintahkan oleh Tuhan supaya menjadi kesaksian atas orang itu. Ketika terjadi nanti, dia bisa bilang, oh iya saya pernah diperingati. Ya harapannya ada kesempatan bertobat ketika kayak dia sadar. Oh iya saya udah dibilangin dan ternyata benar kata-katanya. Itu ya, jadi jangan kita juga berkecil hati kalau kita mulai membagi firman tapi view-nya dikit nih gitu. Ya, ini kan kebetulan online ya. Nanti kalau di YouTube view-nya dikit misalnya. Ya mudah-mudahan banyak. Dan ini kan dikit pun ini harus disampaikan. Dan bukan cuma saya, tapi maksudnya semua yang mendengarkan ini ya harapnya tetap bersaksi dan terus membagikan firman Tuhan. Singkat cerita, ya perkataan Yeremia ini tidak didengar. Dan Yeremia pun udah tahu gitu kan, dan dia kasih tahu Tuhan kan nggak akan didengerin bahwa bangsa Israel tidak akan bertobat. Makanya Yeremia itu selalu menangis. Saya nggak ada waktu buat cariin ayat-ayatnya, tapi banyak nanti kalau baca di Yeremia dia menangis terus. Gimana enggak? Karena sebenarnya dia mengasihi bangsanya, pengen bangsanya ini bertobat seperti Tuhan gitu kan, pengen kita bertobat seperti seorang orang tua pengen anaknya ini bertobat dari berlaku salah. Tapi kalau nggak didengerin gitu kan, menangis terus karena itu.
Sampai akhirnya kebetulan terjadilah pembuangan. Ada 3 pembuangan, 3 gelombang pembuangan. Yang pertama itu pas zaman Yehoyakim, lalu nanti anaknya, dan yang terakhir itu Zedekia, yang ketika bait sucinya pun dihancurkan. Nah di di pembuangan yang pertama, nah itulah Daniel. Jadi di sesi ini kan kita membahas Yeremia dan Daniel. Jadi kita buka di Daniel pasal 1. Ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Yehoyakim, raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, raja Babel itu ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim, raja Yehuda, dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke rumah dewanya. Dan seterusnya ya. Jadi tahun ketiga pemerintahan Yehoyakim. Jadi ini Yerusalem, kerajaan Israel Selatan, Yehuda ini masih belum dihancurkan, tapi sudah mulai ada yang masuk ke pembuangan, dan salah satunya adalah Daniel dan 3 temannya. Ini juga pelajaran bagi kita sebagai umat yang sisa. Umat yang sisa itu adalah umat yang betul-betul tersisa tapi masih identitasnya masih benar gitu. Jadi kan maksudnya yang lain tuh dihancurkan karena salah gitu ya. Atau mungkin jadinya sinkretis, bercampur dengan yang lain. Atau bahkan kehilangan identitasnya. Nggak mati tapi kehilangan identitasnya sama aja hilang gitu kan. Nah inilah juga serangan yang terjadi kepada umat yang sisa. Apa yang terjadi kepada Daniel dan anak-anak muda ini? Yang terjadi adalah mereka mengalami proses yang yang saya sebut Babilonisasi. Jadi supaya menjadi orang yang Babylon, supaya mereka melupakan jati dirinya sebagai umat Tuhan. Contohnya apa? Namanya diganti, ya. Daniel kasih nama Belshazzar. Terus yang 3 temannya jadi Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama-nama Babylon. Supaya mereka mulai terasa, oh ya jati diri saya sebenarnya bukan, karena nama itu erat kaitannya dengan jati diri ya. Jadi ada nama baru seolah saya mulai mendapat jati diri baru. Itu yang menarik juga sebenarnya kalau dipertimbangkan. Oh ini Hanania gitu kan, yang lain semua kita kenalnya namanya Sadrak, Mesak, Abednego, tapi Daniel ini yang paling luar biasa. Meskipun dia dikasih nama Belshazzar, sampai akhir nanti kitab Daniel dia tetap enggak, saya Daniel gitu istilahnya kan. Sebenarnya enggak, saya Daniel. Penting ya. Karena Daniel juga dalam arti kata namanya Daniel itu artinya dan itu kan artinya hakim. Dani berarti hakimku. El ya Tuhan. Tuhan adalah hakimku. Jadi selalu mengingat bahwa Tuhan adalah hakim. Apalagi proses Babilonisasinya. Dibilang di sana mereka diajarkan bahasa Babylon. Diajarkan bahasa Babylon. Jadi bahasanya supaya mereka diajarkan juga bukan cuma bahasa ilmu-ilmu Babylon. Karena mereka diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin. Karena memang dicari yang pandai-pandai, yang bisa menjadi pemimpin. Diajarkan bahasa-bahasa. Dan yang ketiga bukan cuma diajarkan bahasa dan ilmu Babylon, juga dikasih makanan-makanan Babylon, makanan raja. Makanan ini salah satu yang bisa mengubah kebudayaan dan identitas seseorang. Nah, tapi kalau kita perhatikan, itu semua mereka tolak. Kecuali mungkin bahasa akhirnya tetap belajar juga. Itu menunjukkan bahwa ilmu ternyata tetap penting. Jadi, mereka tolak. Dan menarik juga, beberapa dari kita mungkin pernah dengar bahwa, oh ya ini kan mereka akan menolak makanan raja, hanya minta sayuran. Nah, inilah pelajaran vegetarian katanya. Daniel itu vegetarian, itu kurang tepat ya. Ini bukan ngomongin tentang vegetarianisme, karena Daniel itu tidak mungkin adalah seorang vegetarian. sebagai orang Yahudi, ketika masih ada tempel, mereka tuh ada perayaan Paskah, kan makan daging domba itu. Jadi bukan masalah vegetarian, tapi masalah makanan-makanan Babylon. Yang kemungkinan besar adalah tentu tidak halal. Jadi masalah halal haram ini bukan masalah vegetarianisme. Di mana standar halal pada saat itu tentu lebih strict ya. Kalau kita sekarang kalau di orang Advent mungkin nggak terlalu strict. Tapi kalau di waktu itu tuh kalau dimasaknya barengan itu udah nggak halal juga. Oh ini mungkin kalau ini mungkin halal tapi dimasaknya sama babi misalnya itu juga haram. Jadi nggak bisa nih satu panci. Kita nggak bisa satu panci
Paham ya? Nah dari situlah dia mulai menolak untuk dibabilonisasikan. Nah kita umat yang sisa juga harus seperti itu. Karena kalau tidak kita akan kehilangan jati diri kita. Jati diri kita adalah umat Tuhan. Dan singkat cerita, Daniel akhirnya terbukti lebih pintar dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan sampai cerita berikutnya di pasal 2 ya tentang mimpi Nebukadnezar, dia bahkan mampu menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Di mana secara singkatnya kan udah tahu semua ceritanya, tapi singkatnya itu sebenarnya tentang nubuatan masa depan yang berakhir dengan batu besar itu yang menjadi gunung, yang adalah kerajaan yang kekal. Kerajaan apa kayak itu? Kerajaan Allah. Jadi bahkan Daniel pun sudah melihat jauh ke depan. Dan karena yang mampu menafsirkan itu, akhirnya dia diangkat menjadi petinggi Babel. Nah ini menarik ya, dia petinggi di Babel. Tadi kan dimulainya pada saat Raja Yoyakim ya. Berarti ketika Yerusalem itu dihancurkan, salah satu pemimpinnya yang menghancurkan karena Babel kan, ya adalah Daniel. Ini banyak yang mungkin nggak ngeh gitu. Kalau Daniel istilahnya lebih mikirin nasionalisme, bukan masalah mikirin terkait Tuhan dan perintahnya, mungkin, oh saya nggak mau bangsa saya dihancurkan, saya nggak mau bait suci dihancurkan. Saya sebagai salah satu petinggi Babel, kan harusnya bisa mempengaruhi Nebukadnezar kan? Kan Nebukadnezar saya punya, oh jangan dihancurkan, misalnya bisa stop kan? Enggak. Menarik di situ. Jadi Daniel, Yeremia itu satu zaman. Maksudnya Daniel lebih belakangan ya, tapi maksudnya mereka sempat hidup bersamaan. Bahkan bukan cuma Daniel dan Yeremia, juga Yehezkiel. Yehezkiel ada di bagian pembuangan yang gelombang kedua. Jadi mereka sama-sama. Tapi lokasinya berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki perannya masing-masing. Yang satu ada di Yerusalem, Yeremia. Yang satu ada di Babel, Daniel. Satu di pembuangan yang agak bukan di kota Babel, tapi pembuangan tempat lain ada Yehezkiel. Jadi kita di posisi kita masing-masing juga harus bisa berbuat sesuatu gitu. Nggak mesti di posisi yang sama, oh saya mesti di Yerusalem, oh saya mesti di sini. Enggak, semua memiliki perannya masing-masing. Nah yang saya pengen bahas jauh lebih panjang, dari tadi kan kesannya sekilas-sekilas aja. Itu adalah yang terjadi berikutnya. Yaitu cerita Daniel di Goa Singa. Ini sudah di Daniel pasal 6. Tapi supaya ada jembatan yang menyambung cerita ini, singkat cerita dia akhirnya menjadi pemimpin. Sampai akhirnya ada ceritanya dia dengan Belsazar ya, yang ada tulisan di dinding. Terus singkat cerita minta diartikan tuh, yang mene-mene tekel uparsin, yang dibilang intinya ya ditimbang dan akan dipisahkan gitu ya. Dibilang kamu akan hancur gitu. Dan beneran habis itu malam itu rajanya mati dan akhirnya Persia, media Persia yang berkuasa menggantikan Babel. Dan rajanya itu adalah Darius. Nah inilah cerita di Daniel pasal 6 yang akan kita baca. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ini berarti habis mengalahkan Babel. Nah ini konteks dari cerita Daniel di Goa Singa. Jadi adalah raja Media ini, namanya Darius. Dan yang menarik adalah dia menjadikan Daniel salah satu petinggi juga. Kita bisa baca ya, kita baca sedikit ya nggak apa. Daniel 6 ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Ini menarik. Tadi Daniel itu adalah bagian dari kerajaan Babylon. Kok dia diangkat di posisi yang sangat tinggi? Iya kan? Di satu sisi mungkin ya, mungkin dia orangnya bipartisan, ya mungkin pas di akhir hidupnya itu dia kan nggak mau jabatan gitu kan. Oh dia memang terpelajar, dia adalah seorang statement negarawan, dia bisa melakukan mengurus birokrasi dengan baik, makanya diangkat, bisa jadi. Secara kualifikasi dia qualified gitu, dia kompeten. Tapi kan hal ini yang membuat wajar, kenapa banyak orang yang iri. Di sini dikatakan ayat 4, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia di atas seluruh kerajaannya, bahkan mau ditaruh lebih tinggi lagi.
Ayat 5, para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Jadi semua yang lain, pejabat-pejabat lain itu pengen menjatuhkan Daniel, wajar. Karena di mata mereka, lah ini kan yang kita kalahin. Kok dia jadi di atas saya? Jadi paham ya? Jadi mereka bukan asal jahat begitu aja, memang ini suatu yang manusiawi gitu istilahnya. Kenapa dia di atas saya? Jadi mau dicari kesalahannya, tapi ternyata nggak ada kesalahannya. Sampai di sini dikatakan, ayat 6, kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Karena mereka melihat Daniel sangat religius. Nah itu yang mau dicoba dipakai. Ayat ke-7, bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati, bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. Sampai sini kita udah bisa mengerti ya. Tapi yang sulit dimengerti adalah ayat berikutnya. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang itu pun bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan mohon kepada Allahnya. Mereka menghadap raja dan seterusnya. Akhirnya dilaporin. Ini pertanyaan yang harus kita jawab karena ini sangat aneh. Di sini dibilang mendengar surat perintah itu, berarti Daniel tahu suratnya itu, tahu titah rajanya. Tapi kenapa kok dia langsung melawan titah itu? Kok dia cacat balik, ada tingkap ya di jendela lantai 2 gitu kan, dibuka jendelanya, terus dia berdoa memohon kepada rajanya, kepada Tuhan maksud. Sengaja dia melawan titah itu kan berarti kan, aneh kan? Kenapa? Memang kita diajarkan untuk menjadi orang yang tanda kutip sok jagoan gitu. Oh saya dapat larangan dari raja, saya nggak takut, saya lawan aja, saya buka nih pintu-pintu, saya buktikan saya lebih takut sama Tuhan daripada takut akan raja. Apa begitu? Kenapa? Dia tahu loh, bukan dia nggak tahu. Dia setelah didengar kan, berarti dia tahu. Kenapa dia mau melawan perintah ini gitu istilahnya? Kenapa? Kalau saya menjadi teman Daniel pada saat itu, saya bakal bilang, Daniel, kamu melawan titah raja loh. Jangan kayak begini. Jangan di lantai 2, kelihatan semua orang. Bagusnya tuh kamu masuk ke kamarmu yang paling dalam, tutup pintu, tutup semua gorden, tutup jendela supaya nggak ketahuan. Ya nggak? Ngapain nantangin titah itu? Kok kayaknya nggak berhikmat banget kamu, Daniel? Apalagi kalau kita orang Kristen kan bisa bilang ya, waktu itu belum ada kata-kata Yesus gitu. Tapi kalau kita bilang, oh kan Yesus aja ngajarin berdoa itu harusnya tersembunyi bukan buat dilihat orang. Kenapa nantang begitu? Kenapa Daniel sengaja menantang? Apakah mungkin alasannya, karena saya harus ada udara segar, kalau di dalam ini lembab, saya harus di luar, ada udara segar. Apa begitu? Ya kalau begitu Daniel, kamu kalau kamu berdoa, kamu nggak usah sujud menghadap Yerusalem, ketahuan kamu lagi berdoa meminta. Mesti dipahami ya, ini yang dikasih larangan, tadi kita baca ya, ini bukan larangan berdoa. Ini larangan memohon kepada orang ataupun ilah atau Tuhan selain kepada raja. Larangan membuat permohonan. Bisa dibaca ya, tadi udah kita baca. Bukan larangan berdoa. Kalau kamu doanya sujud, ya ketahuan kamu lagi memohon sesuatu kepada Tuhan gitu kan, karena nggak ada orang namanya pasti kepada Tuhan kan. Ya jangan Daniel, kalau kamu kayak gitu doanya ya kamu duduk, doa begini aja Daniel. Kalau ada orang mau nyalahin kamu kan, nggak tahu ini sebenarnya lagi mohon atau lagi doa biasa gitu. Kalau doa biasa kan nggak apa-apa. Yang dilarang adalah permohonan. Doa itu juga tidak selamanya adalah permohonan kan. Kan ada doa puji syukur ya. Doa pengakuan dosa.
doa terima kasih. Kan nggak semua doa itu supplication atau permintaan kan. Kenapa doanya nggak duduk aja? Kenapa kamu doanya mesti sujud? Kenapa nantang? Ya mungkin gitu kan, Daniel bisa jawab, oh ya ini udah kebiasaan saya. Terus sebagai temannya Daniel, ini cuma buat bayang-bayangin aja, saya kan nggak ada di sana, tapi maksudnya andaikan saya ada di sana gitu kan, saya akan bilang lagi ke Daniel, Daniel, kalaupun emang begitu, please, tolong, janganlah minimal untuk 30 hari ke depan. Karena tadi kalau kita baca titahnya, dibilangnya apa? Di ayat 8 ya. Ketetapan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah dan seterusnya. Jadi ini titahnya cuma 30 hari. Ini titahnya tuh bukan ngomongin selamanya. Kalau selamanya kan ya udah kan sama aja mau sekarang mau nanti, saya nggak suka titahnya saya lawan sekarang gitu. Tapi ini kan cuma 30 hari aja. Daniel, bersabarlah 30 hari. 30 hari kamu doanya di dalam rumah, di dalam kamar aja, atau kalau mau di atas kamu doanya doa begini aja. Bisa kan begitu kan? Kalau benar nggak bisa, ya minimal ini cuma 30 hari doang. Nanti setelah 30 hari selesai, ya terserah kamu bisa balik lagi. Kan aman, kan cuma 30 hari. Karena ini masalahnya titahnya kalau kamu lawan, kamu bakal dilempar ke goa, ke lubang singa, goa singa. Jadi aneh. Jadi kita mesti memahami bahwa ada keanehan di sini. Kenapa Daniel masih bersikeras? Pengen melakukan doa permohonan menghadap Yerusalem dengan bersujud. Kenapa nggak tahan 30 hari aja? Mungkin kita bisa paham kenapa kalau kita tahu isi doa Daniel. Sehingga doanya itu nggak bisa ditunda-tunda dan harus sujud. Apa isi doa Daniel? Sering dicerita anak-anak kan, cerita Daniel mau digoa singa, terus dia berdoa. Terus ya udah kelihatan, ya udah dihukum sama goa singa. Tapi pernah tanya kan nggak? Isi doanya apa? Apa isi doanya Daniel? Tadi kita udah baca pasal 6, nggak ada isinya sih. Maksudnya nggak ada itu biasanya doanya apa ya? Tapi di sini sudah ada hint-hint, petunjuk-petunjuk yang kasih tahu doanya apa. Petunjuknya adalah dia doa. Kita baca di sini aja. Ayat 11 ya, mendengar suatu perintah itu dan dia pulang ke rumahnya, terus dibilang dia pulang ke rumahnya, di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan seterusnya. Doa yang berlutut menghadap ke Yerusalem, ini udah suatu petunjuk tentang isi doanya. Apalagi kalau kita tahu bahwa status Daniel saat itu adalah sebagai seorang buangan ya, maksudnya buangan dalam arti ya dia bukan di tanah kelahirannya, di dalam pembuangan. Ini doa apa? Doa seperti itu sebagai orang buangan, doa menghadap Yerusalem dengan berlutut. Nah ternyata kita bisa lihat di 1 Raja-Raja pasal 8. Ketika Salomo ini meresmikan bait suci. Jadi 1 Raja-Raja pasal 8. Bahkan di judul perikop utamanya dibilang penahbisan bait suci gitu ya. Jadi Salomo ketika mendirikan bait suci, dia bilang, Tuhan, kalau ada orang datang ke sini minta apa, jawablah gitu kan. Tapi ada juga bagian yang ngomongin terkait kiblat. Itu kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 8 ayat 48 sampai 49. Ini katanya Salomo ya dalam doanya itu. Apabila mereka berbalik kepadamu, dari ayat 47 ya. Mungkin dari ayat 46 aja biar lebih lengkap. Apabila mereka berdosa, ini orang-orang Israel gitu. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka serta menyerahkan mereka kepada musuh. Lalu mereka dibawa sebagai tawanan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Namun apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik serta memohon kepadamu di negeri orang yang membawa mereka sebagai tawanan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat
ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, maksudnya Yerusalem ya, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Kiranya engkau mendengarkan di surga tempat kediamanmu yang tetap doa dan permohonan mereka dan memberikan keadilan kepada mereka. Singkatnya apa? Kalau mereka tertawan, terus mereka doa dengan berkiblat, isi doanya apa? Minta ampun atas dosanya, kabulkanlah, berikan keadilan. Nah ini kan yang dilakukan Daniel ya. Daniel adalah seorang tawanan ya. Dan dia berkiblat. Jadi dia doanya adalah doa minta ampun dosa. Loh tapi kalau doa minta ampun dosa, kenapa masih mesti dipaksain sekarang? Kenapa nggak nanti tunggu 30 hari? Karena isi doanya bukan cuma masalah pengampunan dosa. Doa pengampunan dosa itu ada terkait untuk supaya bisa pulang kembali. Jadi doanya Daniel adalah dia mohon ampun dan supaya bangsanya bisa pulang. Dan ini ada buktinya, bukan cuma kita kayak lagi cocok-cocok logi aja gini. Ini ada di Daniel pasal 9. Ternyata Daniel pasal 9 itulah doa di Daniel pasal 6. Ini banyak orang yang tidak tahu karena kesannya kan lompat banget gitu. Kan gimana dengan Daniel pasal 7, pasal 8? Karena sebagian sebelumnya itu merupakan narasi, ceritanya narasi bentuknya ya. Tapi begitu masuk ke Daniel pasal 7, ulang lagi secara kronologinya. Karena ini lagi ngomongin tentang nubuatan-nubuatan. Jadi kayak appendix dari cerita. Gitu. Di pasal 7 misalnya kan dibilang pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel. Mundur kan? Padahal kan di pasal 6 kan udah media Persia nih. Pasal 8, nah terus terakhir pasal 9, ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros, keturunan Media. Nah ini kan Darius yang sama di pasal 6 kan? Pada tahun pertama kerajaannya itu, ayat 2, aku Daniel mencermati dalam kitab suci jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas puing-puing Yerusalem sebanyak 70 tahun. Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah, nah bagian ke arah Yerusalem ya, untuk berdoa dan memohon dengan berpuasa dan memakai kain kabung serta abu. Aku memohon kepada Tuhan Allah dan mengaku dosa. Sama ya, sama hipotesa tadi awal. Dan kalau dibaca terus ini untuk supaya bisa pulang. Kenapa dia berdoa untuk minta pulang pada saat itu juga dan nggak mau nunda-nunda lagi 30 hari nggak mau ditunda. 30 hari itu nggak lama, cuma 1 bulan. Karena dia belajar nubuatan. Nubuatan siapa? Nabi Yeremia. Di ayat 2 ya, mencermati dalam kitab suci jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. 70 tahun. Inilah Nabi. Ya kita udah belajar beberapa kali di sesi-sesi sebelumnya. Ada nabi yang menubuatkan, ada nabi yang melakukan penggenapannya. Ada nubuatan 70 tahun. Yeremia ada menubuatkan 70 tahun. Kadang kalau yang punya Alkitab di bawahnya ada referensi gitu kan kadang-kadang kan. Kalau saya kebetulan ada nih. Itu lagi ngomongin Yeremia 25 ayat 11 sama 29 ayat 10. Gampang ya. Jadi kita buka aja Yeremia 29 ayat 10. Bahkan kalau kita baca di pasal 29, judul perikopnya aja surat kepada orang buangan di Babel. Nah jadi Yeremia ini menulis surat kepada orang buangan di Babel, berarti termasuk siapa? Daniel ya. Ini pas waktu itu gitu, sebelum kejadian yang Daniel pasal 6. Isinya apa? Kita nggak ada waktu untuk baca semuanya, nanti bisa masing-masing baca secara pribadi untuk lengkapnya. Jadi kita langsung lihat ayat 10 aja. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu, aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kembali pulang maksudnya dari pembuangan. Ya, surat kepada orang-orang di Babel yang ada dalam pembuangan, nanti setelah 70 tahun akan balik. Nah inilah yang mau digenapi oleh Daniel. Ini 70 tahunnya. Tapi yang menarik adalah, tahu dari mana 70 tahunnya itu mulai dari kapan, akhirnya kapan? Apakah saat titah Raja Darius ini keluar, ini akhir 70 tahunnya. Kalau ini udah waktunya, ya nggak bisa ditunda-tunda lagi, iya kan? Jadi kita mesti tahu bagaimana menghitung 70 tahunnya. Mungkin kita nggak mesti tahu, tapi Daniel sebagai nabi pada saat itu mau menunjukkan bagaimana kita supaya bisa menghitung nubuatan. Pentingnya mempelajari nubuatan, menghitung dan melihat tanda-tandanya. Kalau dari sini aja, dari Yeremia 29, masih nggak jelas nih 70 tahunnya kapan. Karena kalau kita lihat, ini 70 tahun kan kesannya 70 tahun buat
Babel ya. Ketika Babylon hancur, nanti jadi kita mesti pelajari dunianya, kita belajar historis sejarahnya juga. Jadi Babylon itu runtuh diganti oleh Media Persia itu di tahun 539 sebelum Masehi. Sedangkan ketika Yerusalem dihancurkan, yang terakhir ya, ketika baitnya juga dirobohkan, itu tahunnya 587 atau ada yang bilang 586 sebelum Masehi. Belum 70 tahun. Jadi ada yang masa, belum 70 tahun, ngapain kita mengadu nyawa gitu kan? Ngapain kita mendoakan ini gitu kan? Kan belum 70 tahun. Atau sebaliknya, kalau kita nggak tahu cara hitungannya, 70 tahunnya mungkin bukan dari kehancurannya Yerusalem, kan bilang 70 tahun untuk Babylon kan. Berarti dari mungkin ketika dia mengalahkan Asyur. Dia mengalahkan Asyur, merebut ibu kotanya Niniwe, Babylon merebut Niniwe. Itu tahun 612 sebelum Masehi. 70 tahunnya udah lewat kalau kita hitung begitu. Kalau udah lewat berarti kita doanya telat dong. Padahal kan misalkan pas udah di 70 tahunnya kita berdoa minta pulang, nanti bakal dikembalikan. Nah jadi penting untuk tahu. Kalau kita mempelajari Yeremia seperti Daniel, dia bakal cari, mana lagi nih ada ngomongin tentang 70 tahun. Akhirnya kita dapat di Yeremia 25 ayat 11. Ada juga nubuatan 70 tahun di sini yang disampaikan oleh Yeremia. Seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi. Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba Raja Babel selama 70 tahun. Sesudah genap 70 tahun itu, demikian firman Tuhan, aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel. Nah jadi 70 tahunnya apa? Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba Raja Babel. Jadi 70 tahunnya ini bukan ngomongin Yerusalem. Kalau ngomongin Yerusalem dihancurkan belum 70 tahun. Jadi buat yang lain mungkin bilang, enggak apa, kita nggak usah berdoa dulu sekarang. 70 tahunnya belum. Tapi ini 70 tahun tentang Babel berkuasa atas bangsa-bangsa. Kalau kita bilang ketika Niniwe, jadi Babel berkuasa setelah menghancurkan Assyria, Asyur gitu ya. Kalau kita ngomongin setelah Niniwe hancur, itu 612 BC, udah kelewatan. Tapi ternyata kehancuran namanya, kalau kita mesti detail, hancurnya bukan 612, karena rajanya masih ada, masih lari ke Haran, ya kota lain lagi gitu. Baru dikalahkan tahun 609. Jadi kalau hitungnya 609, tahun 539 ketika tahun pertama Darius, pas Daniel ini berdoa, itu tepat tahun ke-70. Ini luar biasa ya. Jadi kalau belajar sejarah, mungkin kalau nggak terlalu tahu, ya coba pelajari gitu. Karena kalau kita tahu, wah kok ini betul-betul 70 tahunnya Yeremia, sesuai banget sama sejarah ya, berarti 70 tahunnya berjalan persis gitu. Kuasa Tuhan luar biasa. Itu bakal kerasa. Jadi ini udah 70 tahun. Makanya karena udah 70 tahun nggak bisa ditunda-tunda lagi. Dia rela mengadu nyawa. Nggak apa-apa saya dilempar ke goa singa. Yang penting saya berdoa untuk bangsa Israel, saya melakukan tugas saya. Nah ini penting. Apakah kita siap seperti itu sebagai umat Tuhan? Kalau kita tidak mempelajari nubuatan, mungkin kita nggak siap. Kita bisa bikin alasan. 70 tahunnya belum. Hitungannya belum. Akhir zamannya belum. Belum waktunya kita siap mati. Padahal udah waktunya siap mati. Atau mungkin kalau contoh-contohnya ada yang bilang, lari ke gunung-gunung. Sekarang ada yang udah mulai country living. Sekarang waktunya kita country living. Padahal waktunya belum. Kan lucu. Atau sebaliknya juga, udah waktunya country living. Udah waktunya lari ke gunung-gunung, masih belum lari ke gunung-gunung. Ini lari ke gunung-gunung ini kata-kata Yesus ya. Jadi penting untuk kita tahu. Andai kan nggak tahu waktunya, kita harus melihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya kan sebenarnya sederhana kan. Ini Babylonnya hancur, udah digantiin sama Media Persia, berarti udah tandanya dong. Tapi apakah kita yakin sebagai orang Yerusalem, orang Israel pada saat itu yang dalam pembuangan, udah yakin nih, udah 70 tahun. Kalau cuma dari tanda-tanda doang, mungkin kita nggak yakin. Ini udah 70 tahunnya belum ya? Kayaknya belum, kayaknya udah, tapi Babylonnya udah hancur. Nah, kalau kita punya hitungan, kita lebih yakin. Jadilah seperti Daniel yang pelajari Yeremia. Saya yakin, saya siap mati. Karena ini sama seperti di pelajaran sebelumnya ya. Yunus ketika dia dilempar, dia tahu memang dia bakal selamat. Enggak. Daniel ketika dia melakukan ini, emangnya dia tahu pas saya dilempar gua singa, malaikat Tuhan akan datang dan menutup mulut singa itu? Enggak tahu juga, dia emang siap mati. Karena dia tahu ini waktunya saya siap mati. Dan itulah yang terjadi. Makanya nggak bisa ditunda lagi 30 hari. Kalau lewat waktunya gimana? Kalau nggak ada yang berdoa.
Makanya akhirnya dilempar ke gua singa, singkat cerita, dilempar ke gua singa dan dilaporkan dia dilaporkan dulu pada raja ya. Dilaporkan kepada Raja Darius. Oh ya nih, Daniel mohon nih, ayo kita sesuai aturan media Persia yang tidak bisa diubah, harus dilempar ke gua singa. Yang menarik kalau dibaca di ayatnya, dibilang rajanya itu sedih. Rajanya sedih, dia pengen selamatin Daniel. Dia pengen selamatin Daniel. Kenapa? Kan baru kenal, bukan ceritanya udah kenal dari zaman dulu. Oh, saya udah kenal, kamu ini agen saya sebenarnya untuk menghancurkan Babylon dari dalam. Bagus kamu, makanya saya angkat kamu jadi petinggi. Kan enggak, kan baru kenal sebenarnya kan. Kenapa rajanya sedih? Ini juga menarik. Kenapa rajanya sedih dan dia malah mendukung Daniel? Oh ya mungkin karena sebenarnya dia bagus kerjanya, ya bisa juga. Tapi lebih dari itu, aturannya sendiri kalau kita pahami bisa lebih jelas. Kalau kita nggak paham, sebenarnya aturan aneh kan. Kok bisa ya ada orang ngeluarin aturan dilarang meminta apapun kepada Allah lain, Allah apapun, dewa-dewa atau manusia selain kepada raja. Terus rajanya pas terima, wah saran yang baik, oke saya tanda tangan atau saya cap gitu. Aneh nggak? Itu aturan apa itu? Nah tapi kalau kita mengerti dunia pada zaman itu, ini aturan sebenarnya aturan yang lazim keluar ketika terjadi suatu conquest. Ketika ada satu kota direbut. Ketika satu kota direbut oleh kerajaan, ini kan perang antar kerajaan kan, ceritanya Babylon lawan media Persia. Terus kota Babelnya ini kan direbut ya. Nah, ketika satu kota direbut, sebagai orang yang merebut ini, rajanya atau pemimpinnya, dia bisa keluarin aturan menunjukin apa? Ini kota mau dijadikan contoh atau kita mau merebut hatinya. Kalau dijadiin contoh, contohnya kayak Genghis Khan gitu ya. Ketika Genghis Khan ngalahin kota-kota, ada beberapa yang kalau ngelawan dijadiin contoh, basmi semua. Kalau mereka dibasmi semua, kota-kota berikutnya bakal takut. Kalau kamu nggak nyerah, nanti kalau kamu kalah ya, kamu bakal dibasmi juga. Jadi mendingan dari awal nyerah aja. Kalau nyerah saya baik. Itu jadiin contoh. Atau satu lagi, bukan dibasmi tapi dibaik-baikin. Nunjukin saya ini bukan penguasa yang lalim. Saya ini justru mau memerdekakan kamu. Saya meliberasi kamu dari pemimpin kamu yang sebelumnya koruptor misalnya. Saya tunjukkan kebaikan saya. Nah, kalau itu yang dipilih, keluarnya titah kayak begini. Jadi ketika dikasih titah, ketika penasihat kasih saran, ini keluarin titah ini. Oh, maksudnya kita jadi mau menangin hati mereka ya. Maksudnya apa? Maksudnya kamu tidak usah meminta kepada dewa kamu nggak usah minta kepada orang lain, minta aja kepada raja. Itu kan maksudnya apa? Apapun yang kamu minta ke saya akan kasih. Ya dong, kalau nggak, masa raja ngeluarin titah kayak gitu, malu dong kalau tiba-tiba ada yang datang minta ke raja terus nggak dikasih. Jadi maksudnya itu, kamu nggak usah minta ke dewa kamu, nggak usah minta ke orang lain, langsung datang kepada saya, makanya dikasih batas 30 hari. Kalau nggak kan enak aja, orang datang terus minta-minta kan. Jadi maksudnya apa? Oh ada yang datang kan, oh iya rumah saya kemarin pas perang itu hancur, tolong kasihin batu bata dan lain-lain gitu kan. Oh siap, nggak usah minta Tuhanmu, nggak usah minta orang lain, saya kasih, siap. Oh iya adik saya ikut perang, sakit, tolong kasih obat-obatan, oh iya dikasih. Jadi ini maksudnya titah itu tuh kayak gitu. Paham ya? Tujuannya tuh baik untuk memenangkan hati. Makanya dikasih batas 30 hari juga. Ya nggak terbatas, sebulan aja. Semua yang kesusahan nggak usah minta Tuhannya, nggak usah minta orang, minta aja kepada raja. Itu maksudnya. Jadi ketika titah itu dikeluarkan dan ternyata menjerat Daniel buat dilempar ke goa singa, rajanya tuh bingung, loh ini kan maksudnya titahnya ini kan baik. Maksudnya kan tujuannya baik, kok malah jadi mencelakakan Daniel? Saya juga pas awal mungkin agak bingung kenapa kalau minta ke Tuhan atau ke ilah lain atau kepada orang dikasih hukuman ke goa singa. Ini maksud nunjukin bahwa ini titah yang serius gitu maksudnya. Tapi nggak dipikir bahwa betulan ada yang bakal kayak gitu loh, ngelawan. Kan bisa minta ke saya aja. Ini kan secara langsung kayak janji bahwa saya akan kasih apapun. Kok Daniel nggak datang kepada saya tapi malah minta sama Tuhan. Terus akhirnya dia jadi mesti ke goa singa. Makanya dia mau membela karena sebenarnya tujuan titah ini tujuannya baik. Kok jadi malah mau mencelakakan anak buah yang saya sayangi. Makanya itulah kenapa rajanya ini membela Daniel. Membela itu sampai bilang kan pas dilempar ke goa singa, pas mulai ditutup dia bilang, Daniel semoga Tuhan yang kau sembah itu, yang kau minta permohonannya itu, semoga bisa menyelamatkan engkau. Kayak begitu rajanya bilang. Jadi ini sebenarnya titah yang baik. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tadi kita bilang yang terjadi adalah akhirnya Tuhan mengirimkan malaikatnya menutup
mulut singa itu kan. Karena besoknya itu wajahnya kan kayak berpuasa, sampai stres gak bisa tidur, dan besok paginya betul-betul langsung datang lagi, Daniel, apakah Allah yang kau sembah itu mampu melindungi engkau dari singa-singa itu? Terus Daniel bilang, oh ya saya aman, Tuhan sudah mengirimkan malaikat menutup mulut singa itu. Wah luar biasa, cepat keluarkan dia. Itu orang-orang yang tadi menipu aku, lempar mereka sekarang ke gua singa itu. Dan orang-orang itu dilempar gua singa dan dibilangnya bahkan belum nyentuh tanah aja udah langsung diterkam. Maksudnya apa? Bahwa betul tadi itu malaikat. Karena bisa aja itu trik gitu kan. Trik maksudnya apa? Kalau singa udah dikasih makan kenyang, dia nggak bakal nyerang. Tapi kenyataannya apa? Ini bukan trik, memang betul ada malaikat. Karena begitu dimasukin orang yang lain, langsung diterkam. Nah, yang menarik, yang tidak tertulis di Alkitab ini, tapi kita harus paham gitu, subteksnya gitu. Apa yang menarik di sini? Yang menarik pasti apa? Ketika Daniel akhirnya diangkat diselamatkan, pasti rajanya nanya. Daniel pasti penasaran dong, iya nggak? Daniel, waktu itu sebenarnya kamu minta apa sih kepada Tuhanmu? Kenapa kamu nggak minta ke saya aja? Padahal kan kamu pintar, kamu berhikmat, pasti ngerti lah maksudnya ini adalah kamu mau minta apa aja, pasti saya kasih. Apa sih yang kamu minta kepada Tuhanmu? Apa yang Daniel minta kepada Tuhannya? Itu kita bahas. Ayat 8-9 juga. Ingin bangsanya pulang. Pasti diomongin begitu kan? Ini yang sedang saya minta. Dan apa yang terjadi? Sang raja yang sudah melihat bukti kenyataan adanya Tuhan yang menyelamatkan Daniel, pasti langsung menyelamatkan. Oh iya, ya udah, pulanglah bangsamu. Pulang. Maka dikasih. Menarik ya. Makanya pulang. Kalau enggak kita harus bertanya-tanya. Kok bisa gitu? Kalau kita baca di 2 Tawarik bagian akhir, mungkin kita udah nggak ada waktu. Tapi nanti coba buka 2 Tawarik di ayat akhir atau di awal kitab Ezra. Dibilang kan pada pemerintahan yang Kores dikasih titah supaya bangsa Israel ini yang dari pembuangan boleh pulang dan membangun rumah Tuhan. Kok bisa? Gampang banget. Ngulangin satu bangsa. Kalau kita ingat cerita Musa bilang kepada Firaun, ya bebaskan bangsaku supaya pulang. Tulah 1, tulah 2, tulah 3, air menjadi darah, keluar kodok, ini itu, hujan api, hujan es, gelap gulita. Si Firaun apa? Enggak bakal saya kasih. Ya kan? Tapi kok tiba-tiba di cerita yang ini, Kores, biar, ayo kamu pulang. Gampang banget. Apa yang terjadi? Kita harus paham, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kita nggak bisa bilang, oh ya itu kan Tuhan menggerakkan hatinya. Gampang banget kayak gitu. Bukan begitu. Ya bagaimana caranya gitu kan. Nah ini ceritanya. Karena kalau kita baca di Daniel pasal 6, meskipun tadi itu tulisannya Raja Darius, tapi itu sebenarnya tahun yang sama juga dengan tahunnya si Kores. Makanya kalau kita baca di pasal 6 tadi, di ayat akhirnya, demikianlah Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada masa pemerintahan Darius dan pada masa pemerintahan Kores. Jadi berarti Kores ada di situ dan melihat juga dan memahami kata-kata Daniel itu. Jadi dengan Daniel memegang imannya sebagai umat yang sisa dan berpegang teguh pada nubuatan yang telah diberikan Tuhan, firman Tuhan melalui Yeremia, disitulah dia bisa apa? Dia bisa menjadikan semua yang terkesan mujizat ini. Bangsanya bisa pulang. Bahkan apa? Bukan cuma dikasih pulang ya. Itu kenapa Kores yang kasih pulang mungkin Dariusnya keburu meninggal. Tapi pas Dariusnya sendiri di situ dibilang apa? Setelah Darius ngeliat semuanya di ayat 26 kita baca pasal 6 ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini aku memberi perintah bahwa di seluruh kerajaan yang aku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menyelamatkan, mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Inilah perkabaran Injil ke seluruh dunia, dibilang surat kepada seluruh bangsa-bangsa. Bahkan bukan oleh orang Yahudi, bukan oleh orang Israel, oleh raja asing. Hanya karena Daniel. Karena Daniel berdoa, dia belajar nubuatan. Dia tahu ini waktunya, tidak bisa ditunda. Bagaimana dengan kita umat yang sisa?
Apa kita masih berlama-lama? Oh masih nanti waktunya, belum waktunya sekarang kita ini mengadu nyawa, belum waktunya. Tapi hati-hati juga, jangan juga kita langsung mengadu nyawa padahal belum waktunya. Kita pelajari nubuatan enggak? Nah itu yang penting. Karena ini contoh terakhir, kita buka kitab Hagai. Ketika akhirnya bangsa Israel ini pulang dari pembuangan setelah ceritanya Daniel ini, mereka kan mau bangun rumah Tuhan, tapi akhirnya mereka nggak bangun rumah Tuhan sampai selesai, belum selesai, akhirnya mereka bangun rumahnya sendiri. Kenapa? Kalau dibaca Hagai ayat 1 ya, ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maksudnya apa? Kalau kita ngerti konteksnya, bangsa ini sebagian dari mereka bilang, ini belum 70 tahun. Dibuat mereka ngitung 70 tahunnya salah. Ini belum waktunya. Karena mereka ngitungnya dari hancurnya Yerusalem. Masih belum waktunya, jadi kita belum bangun dulu, tunggu dulu. Padahal sudah waktunya kalau kita ikutin Daniel. Paham ya? Mereka nggak mau membangun umat Tuhan karena masing-masing ini belum waktunya. Nah pertanyaannya kita sebagai umat yang sisa, apakah seperti itu? Kita rasa belum waktunya membangun rumah Tuhan. Saya masih bangun rumah sendiri-sendiri. Ini kalau di Hagai ceritanya itu ya, bisa dibaca sendiri. Saya bangun rumah saya sendiri dulu. Bangun rumah Tuhan, itu nanti belum waktunya. Karena tidak memahami, tidak mengerti, tidak mempelajari nubuatan. Bagi yang mempelajari nubuatan, mereka akan membangun rumah Tuhan. Mempersiapkan jalan. Itu yang nanti akan kita pelajari di sesi yang berikutnya. Yohanes Pembaptis ya. Dia yang mempersiapkan jalan. Mempersiapkan untuk datangnya kerajaan Allah. Nah bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan cerita Daniel dan Yeremia ini bisa mengingatkan kita sebagai umat yang sisa apa yang perlu kita lakukan. Apakah kita sudah mulai membangun rumah Allah atau kita masih ngurusin rumah masing-masing? Ya itu saja, kita tutup dengan doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami sebagai umat yang sisa untuk terus belajar firman-Mu ya Bapa, memiliki iman dan mempersiapkan untuk kedatangan kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.